Kalian pengen tahu hasilnya seperti apa? Silakan disimak videonya baik-baik. Kali ini saya kedatangan motor Honda GL Pro di modif CB, dan ini hasil jadinya setelah saya melakukan restorasi plus modifikasi total pada motor ini. Yang perlu kalian ketahui, seluruh konten yang saya buat ditujukan untuk pelanggan atau orang terdekat saja. Tapi yang kepingin tahu dan kepingin belajar, silahkan dilihat dan disimak baik-baik. Karena file videonya banyak yang kehapus, tapi saya coba menjelaskan detail keseluruhan tentang motor ini. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan apa saja yang dibenarkan atau diperbaikin ya, atau diperbaikan untuk di bagian spakbor depannya atau sayap depannya. Ini kemarin datangnya sudah potongan ya, ini sudah potongan dan sudah saya sambung rapi seperti ini hasilnya. Tidak ada bekas sambungannya sama sekali ya. Ini sudah saya benarkan. Dan di bagian pegangan plat nomornya ini, aslinya dia kan sudah tidak layak pakai. Jadi sama yang punya motor atau yang punya kendaraan ini disuruh dibuatkan yang simple dan bagus. Jadi untuk desain ini saya buat sendiri. Ini desain saya sendiri. Cuma yang punya itu minta dibuatkan yang baru. Di bagian kabel, perkabelan atau kelistrikannya, ini sudah saya benarkan semua. Untuk kabel bodinya ini sangat-sangat kurang rapi ya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Ini di bagian speedometernya itu dia tidak berupa cop-copannya, cuma berupa ini isolasi, cuma diikat-ikat baru diisolasi. Terus di bagian kontak ini sama juga, nih cuma diisolasi, tidak ada berupa cop seperti ini ya. Nah seperti cop seperti ini. Terus di bagian holder juga sama, ini cuma diisolasi saja. Jadi saya mau rapikan dulu. Ini mau saya buatkan cop seperti ini biar lebih bagus lagi ya, biar lebih rapi kelihatannya. Sama ini lagi satu kabel di bagian jalur utama mesinnya. Nah ini itu saya masukkan ke dalam rangkanya, dan dia itu tembus keluar sini. Kan posisinya jadi rapi ya. Ini nanti saya mau lanjutkan lagi. Saya mau rapikan dulu kabel bodinya ya. Nanti bakalan akan saya bahas lagi kelanjutan tentang perakitan kabel bodinya. Cop-copannya ini ya sudah saya kasih cop-copan atau model soketnya. Cuma yang satu ini nggak kepasang ya. Ini adalah soket untuk gigi netral sama gigi 1, 2, 3. Karena saya cuma merapikan saja ya kabel yang berantakan. Dan awalnya itu memang tidak ada ini soket gigi netralnya ya sama porsnelengnya. Karena yang punya kendaraan nggak nyuruh buatkan atau dibatin, jadi saya nggak buatkan ya, saya nggak pasang. Dan posisi belnya diminta dipindahkan ke depan sini sama yang punya kendaraan. Yang pertama kan di sini memang aslinya dia dudukannya, sekarang dipindahkan ke depan karena dia mencontoh ini seperti yang ini. Nah motor yang ini jadi rapi, dia nggak terlalu apa istilahnya,
simple. Terus naik di bagian speedometernya ini diganti baru ya. Kalau yang asli bawaannya dia itu seperti ini. Dan ini juga sudah rusak akibat ini nih, sudah rusak akibat salah jalur, memasang jalur kabel ya, atau salah jalur kabelnya itu salah. Jadi lampu lagi, oh iya, lampu speedometernya ini main-main atau kedap-kedip karena jalur lampunya itu ada beberapa yang salah. Jadi sudah saya benarkan. Ini saya coba hidupkan. Ini sudah hidup ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah itu ya. Kalau yang ini model KTM, kalau yang tadi yang saya tunjukkan yang ini kan model Koso. Karena yang model Koso itu sudah isinya sudah mau rusak. Jadi yang punya sekalian dia pingin ganti yang simple, jadi dibelikannya model KTM. Ini hidup ya, rating kiri, terus yang kanan juga hidup, dan coba lampu dimnya hidup. Kalau lampu dimnya ini sudah hidup, berarti lampu jarak jauh, jarak dekat, nah juga hidup ya. Nah ini dia contohnya. Dan untuk yang posisi belakang, stopannya hidup. Terus di bagian kabelnya ini saya juga rapikan, saya baguskan. Yang sebelumnya itu berantakan, saya matikan dulu ya. Dan di bagian wadah aki ini sudah saya buatkan ini pegangan. Sebelumnya itu cuma berupa lem-leman saja ya. Ini belum saya kencangkan sempurna ya, karena sadelnya belum dipasang. Sadelnya masih dalam posisi proses ngecat di bagian ini, pegangan kanan kirinya nih belum kering ya. Jadi nunggu kering, nanti udah kering baru saya pasang. Untuk di bagian CDI juga saya buatkan pegangan atau dudukan. Di bagian kiprok saya buatkan pegangan atau dudukan. Yang sebelumnya itu sangat-sangat berantakan posisinya. Yang aki dilem, terus ini cuma diikat, dijadikan satu. Pokoknya berantakan sekali. Saya lupa ngevideoin karena videonya kehapus. Jadi nggak ada contoh pertamanya ya, sebelum saya buatkan pegangan, posisi pegangan seperti ini. Untuk di bagian kabel-kabelnya ini rapi, sudah rapi sekali. Nah, dan di pemasangan keran minyaknya nih, yang memperlambat kerja saya kan, ini saya contohkan ya. Di dalam sininya kan kerannya ini ada o-ring, berupa karet o-ring. Itu karet o-ringnya tuh kalau nggak dipasang dia akan bocor. Nah, kendalanya kalau karet o-ringnya ini dipasang, itu dia nggak mau ngedrat atau nggak mau ngunci. Karena apa? Ini murnya ini, mur kerannya nih, dratnya tuh dikit, megang ke sini. Karena ini bukan orinya ya, drat, maksudnya kerannya nih bukan originalnya. Jadi drat yang masuk ini dikit, jadi nggak bisa dipasangkan karet o-ringnya ya. Pas pertama kan memang enak, baru-baru masang, baru-baru beli keran minyaknya ini memang enak dipasang, karena o-ring atau karetnya tuh masih lentur atau masih lemas, jadi gampang dipasang. Dan ini sudah saya ganti sama yang model kertas, itu lebih enak dipasangnya dibandingkan sama yang o-ring yang
berjenis karet itu agak tebal. Kalau yang sudah ngerti dan sudah paham, itu yang saya jelaskan tadi pasti udah tahu ya. O-ring karetnya ini sebagai penahan biar minyak atau bahan bakar di tangki ini enggak bocor ya. Nah ini itu dah O-ring namanya. Untuk bagian selangnya ini sudah saya ganti. Sebelumnya itu kaku keras ya, ini sudah saya ganti baru. Dan untuk di bagian wadah akinya ini sudah saya benarkan, sudah saya las. Dan untuk hasil akhir yang di belakang ini, nah ini juga sudah saya las. Dan cuma saya sisakan 2 sela di kiri sama di kanannya. 2 sela di kiri sama di kanan. Ini tidak terlalu kelihatan karena sudah kepasang. Saya lupa ngevideoinnya atau lupa difotokannya. Nah ini sudah saya las. Yang sebelumnya itu tidak saya las ya. Ini sudah saya las, cuma di bagian yang samping sininya nih, kanan sama kiri ini kiri ya sama kanan tuh. Nah itu yang saya nggak las sela-selanya, itu biar nanti kalau ada air yang tergenang di sini di wadah akinya ini dia bisa keluar ke sela-sela lubangnya itu. Dan untuk di bagian shockbreakernya ini kan karena terlalu tinggi, itu saya ngakalinnya dengan cara, kalau di aslinya dia kan, nah ini ada murnya di sini nih, ada murnya. Kalau murnya ini dipasang, dia itu bisa tinggi, makin naik tinggi. Jadi cara ngakalinnya nih, murnya dilepas atau dihilangkan, sehingga pegangan yang ini di bagian bawah nih, ini bisa full naik ke atas ya, dratnya full naik ke atas. Dan posisi sobekannya bisa jadi lebih pendek lagi. Cara mengakalinya ya, ini dia. Untuk di bagian mesin ini belum saya bersihkan ya, masih ada sisa-sisa ini nih, oli bekas-bekas kerjaan saya. Ini belum saya bersihkan semua. Misalnya belum saya kasih pengkilap ya, untuk menghilangkan bekas-bekas minyaknya. Itu hasil catnya bisa kalian lihat sendiri ya, seperti apa hasil catannya di dalam ruangan ketika dalam keadaan gelap atau di malam hari, posisinya seperti ini. Oh ya, di emblem ini saya lupa bahas, ini masangnya agak susah. Kalau yang ini gampang, tinggal di plester bolak-balik. Yang di bawah sini ini yang paling susah. Nah, ada lubang 2, ini sebenarnya kan lubang baut. Karena nggak bisa dipasang baut, jadi saya lem menggunakan lem porting ya, lem porting biar kelihatan bagus dan lebih kuat dan lebih rapi lagi. Kalau di lem menggunakan isolasi bolak-balik itu enggak terlalu bagus ya menempelnya, karena nih saya tunjukkan, ini ada sela-sela yang enggak ngepres. Nah, emblemnya ini ada sela-sela yang enggak ngepres, enggak bisa ngepres. Ini dah dia saya bilang. Sama di kanan tadi juga sama ya. Ini karena belum kering, masih saya tempel menggunakan isolasi, jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau kalian perhatikan baik-baik sih. Nah, ini juga nggak rapat ya, nggak rapat. Dan hanya di bagian sini yang bisa dipasang baut. Karena rumah atau dudukannya itu banyak ya, pemegangnya tuh masih banyak. Kalau yang lainnya itu cuma saya lem ini karena nggak ada pegangan baut sama sekali. Itu kalau nyari bautnya pun susah ya, ukuran segini, ukuran pendek ini susah, nggak ada yang jual. Jadi kalau kalian
masih proses awal. Kalau kalian mau dibenarkan, mau dipasangin baut ini, itu rumah atau dudukannya tuh harus kalian buatkan ulang, karena dudukan bautnya ini itu nggak ada selah sama sekali untuk dipasangkan nih bautnya nih ya. Lari ke bagian pengeremannya nih, sudah diganti yang model stainless asnya, sama ini tiang di tromol remnya ini juga diganti. Dan cara pemasangannya pun tidak bisa sembarangannya, harus ada yang diakalin atau diakalin. Kalau yang aslinya kan ini nih, aslinya itu nih seperti ini. Kita tinggal masukkan, terus tinggal dikasih paku atau kawat. Kalau punyanya dia lain nggak bisa. Nah, posisinya seperti itu. Jadi sebentar saya fokuskan. Nah, posisinya seperti itu. Ini lain itu harus dibuatkan dudukan dan dikunci menggunakan baut 10, baru dia mau berfungsi dengan normal. Untuk mesin sebelah kanan sama, ini belum saya bersihkan atau saya cuci ya, masih ada bekas-bekas oli nih, oli yang menempel. Tapi di bagian tulisannya ini kan kalian lihat sendiri, lain daripada yang lainnya. Bagus, mulus. Dan di bagian mesin ini, untuk bagian mesinnya ini hanya sekedar dipoles saja ya. Yang penting dia itu mengkilap dan mau bagus kalau dipasang nanti, karena asli mesinnya kan buluk sekali. Dan ini juga permintaan dari yang punya, dia itu nggak pingin dicat tapi pingin dipoles atau seperti chrome, biar hasilnya itu bersih dan mudah untuk dicuci. Kata yang punya ini minta dipoles biar dia itu kelihatan lebih cakep lagi, karena kalau dicat kan kelihatannya ndak bagus. Dan kelemahan kalau kita ngecat di bagian crankcase ini kan, atau di bagian ini, di bagian blok kop atau blok sama hand kan, yang pertama kan rawan terkelupas, sama lagi satu itu warnanya rawan pudar, karena ini posisinya ada di bagian ini lebih banyak terkena panas nih. Crankcase kan posisinya di bagian tengah-tengah, karena lebih banyak terkena panas nih, sama juga lebih banyak terkena panas, rawan jadinya catnya tuh cepat pudar atau terkelupas. Nih dipoles nih sama nih, sampai ke bawah-bawahnya sama ya, kanan kiri sama. Dan untuk untuk molesnya sendiri nih hanya sekedar poles ya, bukan poles yang nomor 1 atau nomor 2, hanya sekedar poles. Tapi walaupun hanya sekedar poles, ini kerjaan saya sangat-sangat rapi, nggak bisa dianggap enteng, sangat-sangat hampir mendekatin sempurna kalau di bagian pemolesan ini. Nah, untuk biaya poles nanti akan saya jelaskan. Dan apalagi yang saya mau bahas, oh iya, habis ini saya akan bahas berapa sih budget yang dihabiskan untuk memodif motor GL Pro ini menjadi CB.
Kalian simak baik-baik videonya, jangan sampai ketinggalan ya. Kalau soal harga untuk ngecat saja ya, cat total itu di harga 2 juta. Kalau kalian nggak ngerti apa itu cat total, itu bisa kalian lihat di channel saya, sudah saya upload atau sudah saya posting. Biar nggak makan durasi, bisa kalian lihat postingan saya ya, postingan saya yang lain, dan hasil cat saya yang lain sama hasil modif saya yang lain itu sudah saya upload, tinggal kalian lihat. Di bagian rangka ini orangnya yang beli sendirinya, yang punya kendaraan ini yang beli sendiri. Di bagian rangka dibelikan, spakbor depan dibelikan, tangki dibelikan, terus sadel belakang dibelikan. Itu kalian cari sendiri ya, harganya di online itu berapa, kalian cari sendiri. Terus bagian lampu depan itu dibelikan, itu bisa kalian cari sendiri harganya berapa. Karena kalau aslinya GL Pro kan, kalau yang standar pabrik itu bisa kalian lihat sendiri atau kalian searching sendiri di YouTube atau bisa di Google ya, kalian cari sendiri. Kalau seperti ini sudah hampir 95% yang diganti. Cuma yang masih standar kan mesinnya. Yang standar itu masih mesinnya. Anggaplah 5% itu masih mesinnya ya. Sama ini bottom atau sok depan, sama arm. Kalau yang lain, oh ya, sama tromol ya, sama tromol depan belakang itu masih standarnya. Kalau velg ini sudah dibelikan yang baru sama jari-jarinya. Kalau aslinya dia itu warnanya itu putih silver ya, itu sama yang punya diminta dicat warna hitam depan dan belakang. Itu bisa kalian, lupa saya kemarin merek velgnya nih ya. Kalau jari-jarinya ini mereknya nih kalau nggak salah tat muka belakang. Kalau jari-jari velgnya tuh lupa, kalian cek sendiri ya di lapak jual beli ya, di online kalian cek sendiri tuh harganya berapa. Terus piringannya juga diganti, itu kalian cek sendiri harganya berapa di online. Ini juga diganti ya, master rem bawahnya juga diganti, ini nih diganti. Terus selang remnya diganti, ini kabel kecepatan ya. Terus master rem atas diganti. Oh ya, saya lupa tadi nyebutinnya, ini kaliper bawah diganti, sama master rem diganti. Kopling juga diganti, bukan aslinya aja, ini holder model Vexen. Terus speedometer model KTM sudah diganti. Setir atau stangnya model Daytona dikasih riser stang megang. Terus gasnya spontan sudah diganti atau gantian. Slopnya right in sudah diganti atau gantian ya. Spionnya diganti atau gantian. Sama full step belakangnya juga diganti, sudah gantian. Kanan kiri ya, ini setir sampingnya juga diganti, bukan bawa aslinya dia. Ini diganti juga sendap tengahnya. Di bagian gear diganti, rantai ganti, dengannya SS triple S. Ban juga tebal, muka belakang baru. Ini jari-jarinya, velgnya. Terus di bagian rating juga diganti. Ini diganti. Ini juga diganti yang baru. Dan stopan belakang diganti.
knalpot saja yang masih bawaan aslinya dia ya. Terus ini diganti ya, footstep belakang atau pijakan kaki belakang ganti. Ini pemegang atau apa namanya, lupa saya. Ini diganti ya, diganti model variasi. Terus karbu diganti. Ini kalian cek sendiri di online berapa ya, di toko online berapa. Soalnya harga tiap toko itu beda-beda ya, nggak bisa saya totalin berapa. Pokoknya intinya kalau kalian pengen ngecat seperti ini posisinya, ini saya buka harga nyatanya ya, saya nggak bohong. Ini belum dicuci ya, jadi agak ada olinya. Kalau jenis catnya ini bisa kalian lihat sendiri. Ini warna catnya. Untuk di harga kan saya bilang di awal tadi 2 juta. Kalau posisinya itu dicat total seperti ini posisinya ya. Kalau di rangka warnanya sama seperti spakbor belakang, ini sama. Ini warnanya diminta sama orangnya seperti ini ya. Ini bottomnya sama, warna orange-nya orangnya minta sama seperti ini. Cuma ini saya oplos sendiri, warna orange-nya ini saya oplos sendiri. Nah, warna yang diinginkan sama yang punya. Sama warna hitamnya juga saya oplos sendiri. Nah, rangkanya sama, warnanya sama, terus armnya sama ini warnanya hitam gilap, hitam mengkilap. Kalau yang ini lupa saya namanya ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, kalau kalian bisa cari di toko online seperti apa, seperti ini. Kalau sama seperti ini berarti itu nama catnya. Di toko online bisa sekalian cari, tapi ini saya oplos sendiri ya. Warna hitamnya saya oplos sendiri, terus oranye juga saya oplos sendiri. Yang perlu kalian perhatikan lagi, bautnya tuh hampir 95% juga diganti stainless ya. Nah, tuh ini baut arm tengah stainless, terus ini stainless, as roda depan, yang belakang juga stainless. Ah, itu belum diganti ya, belum diganti. Pokoknya yang saya bilang tadi hampir 95% bautnya itu sudah diganti yang stainless. Karena kalau mengandalkan baut yang aslinya itu sudah gak layak pakai. Masa cat-catan bagus tapi bautnya itu karatan. Kalau ini bautnya beda ya, lain khusus sama ini bautnya beda khusus. Jadi harus buatkan ke tukang bubut. Nih, kalian sudah bayangkan sendiri ya, itu habis berapa, kalian bisa cek sendiri, total sendiri. Ini saya nggak akan sebutkan harganya, cuma harga catnya sudah saya bilang di awal tadi. Itu di harga sekarang nih ya, di tahun 2024 bulan Agustus, selesainya di bulan Agustus tanggal 31. Karena setiap waktu tuh harga cat itu bisa berubah, bisa naik, tidak tentu. Makanya saya cantumkan tahun, bulan, sama tanggal ya. Itu saya pertama ngecat total tuh di harga seperti ini hasilnya, di harga 1,5 juta. Dan untuk bahan yang saya pakai sudah saya upload juga di channel saya, bisa kalian lihat sendiri. Bahan yang saya dipakai itu bukan main-mainnya, bukan bahan-bahan biasa atau bukan bahan
kaleng-kalengan, bahan bagus, bahan nomor 1 impor, terutama di bagian clearnya itu impor. Nah, kalau ada ya bilang mahal, tiap daerah itu beda-beda ya. Tiap daerah itu beda-beda. Kalau kalian bilang mahal itu, kalau di kota saya sendiri ya, ini itu harga sudah paling murah dengan hasil yang seperti ini. Saya juga banyak punya contoh hasil cecetan dari orang ya, cuma belum saya sempat upload. Nanti kalian ikutin terus perkembangan channel saya, nanti bakalan saya upload. Kalau dibandingkan sama cecetan orang, sama bandingkan sama cecetan saya, jauh ya, beda jauh sekali. Bisa dibandingkan sama surga dan neraka. Itu juga sudah saya upload di channel saya tentang cat Dove yang gagal, sama judulnya cat Dove yang gagal dan tangki yang bocor. Itu bisa kalian cek sendiri ya, itu sudah saya upload. Dan diingat lagi satu, dalam pemasangan itu pasti ada spare part yang diganti ya, ada spare part tambahan yang diganti. Misalnya dalam pemasangan roda depan, kalau kelaharnya rusak ya harus diganti, nggak bisa dipaksakan ya. Itu tapi saya konfirmasikan sama yang punya kendaraan. Kalau mau dipasang terserah, kalau cuma saya kasih konsekuensi sendiri. Ini kelaharnya sudah rusak, nggak bisa dipasang. Nggak bisa dipasang. Kalau dipasangkan nanti bakalan rusak cat yang baru ya. Saya sudah kasih masukan seperti itu. Tapi kebanyakan yang ngecat di tempat saya itu banyakan yang ngerti ya, karena saya saring. Kalau orang-orang ribet nggak bakalan saya akan terima. Dan untuk kelahar belakang juga sama ini diganti ya. Kalau misalnya ada yang rusak, kelaharnya diganti. Kelahar itu kalau bagian belakang tuh ada 3. Kelahar di bagian tromol, sama gear, sama lagi satu. Karena ini motor custom, datangnya itu settingannya tuh sama bengkel sebelumnya itu nggak pas ya, atau nggak bagus settingannya. Jadi di bagian ini saya buatkan ulang. Ini ada biaya tambahan ya. Itu di luar cat 2 juta itu cuma dalam proses perakitan ya. Ngecat sama perakitan. Tapi kalau ada tambahan biaya yang saya seperti tadi jelaskan, kalau ada kelahar rusak diganti. Nah, itu kelaharnya aja nanti ini saya bahas bentar ya. Kelaharnya aja itu ada, di sini ada 3, di bagian tromol 2, di sini 1 di kelahar. Kalau saya lupa, kalau di motor laki seperti GL nih, itu dia hanya ada 2 kelahar ya, kanan sama kiri. Saya kira motor Supra, kalau Supra kan memang 3 kelaharnya. Kelahar gear juga ada dia. Kalau di bagian depan tuh kanan kiri kelaharnya ada 2. Ini saya buatkan, bos-bosannya saya buatkan, karena yang sebelumnya itu cuma, nah ini saya buatkan karena sebelumnya itu cuma dipasang bos-bosan biasa saja ya, bos-bosan kelahar, bos-bosannya kelahar. Kalau kalian yang sering bongkar pasang pasti tahu bos-bosan kelahar itu seperti apa. Atau kemarin tuh kelahar bener ya dipasang di sini. Kalau kalian nggak ngerti bos-bosan kelahar, saya contohkan kelahar dipasang langsung di sini. Nah, di sini langsung dipasang kelahar ya. Jadi itu kelihatan jelek ya, kelihatan jelek. Sama lagi satu, makin lama tuh kelaharnya tuh bisa rusak atau pecah karena nggak kuat dia kelahar. Kelahar itu bukan tujuannya untuk
ganjel di bagian roda-roda ya. Kalau roda-roda itu putarannya kencang, dia makin lama makin kencang bisa patah atau pecah. Itu sudah saya tunjukkan di video saya yang saya upload di YouTube. Itu yang saya bilang tadi, cat Dove yang gagal sama tangki yang bocor, bisa kalian lihat sendiri. Itu judulnya, itu motor Air King ya, Air King. Oh ya, ini kemarin saya benarkan ya, saya benarkan. Dan biaya tambahan yang lain ini bos nih, ini saya buatkan nih. Ini bos-bosan, ini saya buatkan. Kalau nggak ngerti bos-bosan itu, kalau dalam bahasa bengkelnya tuh busing. Ini saya buatkan. Biar apa nih, rem depannya nih, rem bagian belakangnya, rem kakinya nih, ya posisinya seperti ini. Kalau nggak ada bos-bosan ini, dia ke dalam sana ya. Dan untuk dimasukkan, untuk diganjal bos-bosan nih, dipasang di tengah, di bagian sini, di belakang sini. Itu biar remnya nih mau, nih as yang remnya nih mau tegak lurus ke belakang sini ya posisinya. Untuk di bagian mesin, untuk businya nih diganti baru ya. Itu ada tambahan lain, diganti baru. Untuk kabel perkabelannya, ini kan saya benarkan, ini jalurnya saya benarkan. Itu ada biaya tambahan lain di luar cat ya, cat mau sekedar cat. Kalau saya tanggung semua ya bangkrut cepat, saya bisa tekor jadinya ya. Itu perakitan kabel di luar biaya cat. Untuk bagian pemolesan mesinnya ini, itu di luar harga cat ya. Paling murah itu kalau moles ini ya, paling murah tuh di harga 1 juta. Paling murah. Kalau pengen hasilnya bagus ya ada harga, ada kualitas. Kalau pengen hasilnya tuh jadinya itu seperti chrome, tapi dalam pemolesan itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Jadi harus sabar ya. Kalau orang ngerti udah tahu. Kalau dalam pemolesan itu, yang pertama biaya itu memang banyak yang dikeluarkan. Pertama amplas, terus obatnya untuk mengkilapkan, sama lagi satu kain amplasnya untuk ngamplas mesinnya. Itu banyak, pokoknya banyak bahan yang dikeluarkannya. Udah dikit. Ini akinya nih ya, ini akinya itu di bagian bawahnya nih saya kasih busa ati yang tipis ya, biar nanti itu dia nggak ngerusak ini, karena gesekan nggak ngerusak catnya. Dan untuk biaya tambahan lainnya, untuk penyetelan atau penyetingan ini saya buatkan dudukan pemegang tali koplingnya biar enggak bergesekan atau nih kena pot, karena sering motor GL Mega Pro, Tiger, pokoknya sejenisnya motor sport seperti ini ya, itu rawan di bagian ini nih terkena knalpot. Kalau panas nih bisa meleleh, rawan meleleh. Jadi ini posisinya sudah aman. Dan ini pun dari bahan stainless, ini saya buatkan. Terus pemegang yang ini juga saya buatkan, selang rem bagian depan ini saya buatkan stainless juga.
Oh iya, untuk bahan bakarnya ini itu di luar dari biaya cat ya, nanti dalam perakitan itu ditanggung sama yang punya. Jadi bisa kalian simpulan sendiri, modif GL Pro dirubah menjadi CB ini itu kalian total sendiri, kalian tulis sendiri habis berapa. Di bagian lampunya ini Daymaker ya, LED Daymaker. Jadi modif yang punya ini nggak nanggung-nanggungnya, sekalian dibuatin bagus. Karena kalau nanggung-nanggung itu hasilnya jelek. Untuk video tentang motor GL Pro ini mungkin cukup ya. Hari ini mungkin cukup. Pokoknya rinciannya kalian total sendiri berapa. Kalau yang pingin motor kalian tuh pingin dicek bagus, itu kalian total sendiri. Untuk hari ini sekian dulu dan terima kasih.